Genosida Israel semakin nyata. Hampir 20.000 warga Gaza meninggal dunia. Sudah lebih dari 13.000 warga sipil tak berdosa di Gaza jadi korban serangan militer Israel yang diklaim untuk menumpas Hamas. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Kita sedih, sangat disayangkan bahwa saudara-saudara kita di Gaza masih mengalami penderitaan kemanusiaan yang sangat luar biasa, even sampai di bulan suci Ramadan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya alinea pertama juga alinea keempat. Dimention dalam alinea keempat bahwa Indonesia akan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dengan kita ikut membela kemerdekaan Palestina dan menentang perilaku genosida yang dilakukan oleh Israel, maka kita telah ikut serta dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat tersebut. Yang terjadi di Palestina saat ini bukan hanya penjajahan oleh Israel, tetapi juga bentuk genosida atau pemusnahan suatu suku bangsa yaitu Palestina. Dalam genosida Palestina ini sudah sangat bertentangan dengan hakikat kedudukan Undang-Undang 1945, pembantaian massal, pembantaian wartawan, pembantaian ibu, anak-anak kecil, semuanya yang dilakukan oleh Israel dengan secara tidak manusiawi, itu sungguh sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Kita sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan perlu membantu Palestina. Pembukaan Undang-Undang 1945 itu menegaskan prinsip-prinsip keadilan, kedaulatan rakyat, dan juga perdamaian dunia. Sehingga dalam konteks isu yang kami angkat yaitu tentang keadaan di Palestina sekarang, implementasi dari hakikat kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945 itu bisa berupa dengan memberikan dukungan kemerdekaan sebagai bentuk untuk memperjuangkan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh pembukaan Undang-Undang 1945 yang mengakui bahwa hak setiap bangsa itu untuk menentukan nasibnya sendiri dan juga hidup dalam kedamaian dan kebebasan. Berbicara Palestina, berbicara kemanusiaan. Kita sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan perlu membantu Palestina. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam hal ini, Palestina telah berperang dengan Israel dengan memperebutkan tanah yang tidak seharusnya diperebutkan oleh Israel. Maka dari itu, kita perlu menolong, berempati, baik dalam finansial maupun militer, kepada Palestina yang sudah dijajah oleh Israel. Kita yang sudah merasakan pahitnya dijajah, harus membantu perdamaian di atas dunia. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi tujuan pembentukan pemerintah Indonesia yang menyatakan perlunya bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat ikut melaksanakan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan partisipasi aktif dari pemerintah Indonesia yang menolak penjajahan oleh Zionis Israel terhadap Palestina. Yang terjadi di Palestina saat ini bukan hanya penjajahan oleh Israel, tetapi juga bentuk genosida atau pemusnahan suatu suku bangsa yaitu Palestina, serta tidak adanya kemerdekaan, perdamaian, atau bahkan keadilan sosial bagi Palestina. Saya kutip dulu definisi dari genosida. Genosida itu sendiri memiliki definisi yaitu pembantaian secara sistematis yang dilakukan terhadap satu kelompok maupun sekelompok bangsa. Nah, dari definisinya saja dapat kita petik bahwa genosida itu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai pri kemanusiaan dan pri keadilan,
yang tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea pertama juga alinea keempat. Dimention dalam alinea keempat bahwa Indonesia akan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Nah, dengan kita ikut membela kemerdekaan Palestina dan menentang perilaku genosida yang dilakukan oleh Israel, maka kita telah ikut serta dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat tersebut. Dapat cara yang dapat kita lakukan untuk membela kemerdekaan Palestina. Jika kita tidak bisa terjun langsung ke medan tempur, maka yang pertama kita bisa membantu Palestina melalui donasi. Yang kedua, kita dapat membantu Palestina dengan melakukan boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Dan yang ketiga, kita dapat membantu untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina di media sosial. Menjelaskan beberapa contoh tentang apa itu genosida Palestina yang berkaitan dengan hak hakikat kedudukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hak hakikat Undang-Undang Dasar 1945 terdapat hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, perlindungan bagi warga negara. Dalam genosida Palestina ini sudah sangat bertentangan dengan hakikat kedudukan Undang-Undang 1945. Karena yang terjadi di Palestina, genosida terhadap Palestina yang dilakukan oleh Israel, pembantaian massal, pembantaian wartawan, pembantaian ibu, anak-anak kecil, semuanya yang dilakukan oleh Israel dengan secara tidak manusiawi, itu sungguh sangat-sangat tidak bisa dibenarkan dan perlu sangat dibenahi. Dan yang dilakukan oleh persekutuan bangsa-bangsa tidak bernilai, dan ini sungguh adalah kekejaman bagi dunia terhadap Palestina. Salah satu hakikat kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Pembukaan Undang-Undang 1945 itu menegaskan prinsip-prinsip keadilan, kedaulatan rakyat, dan juga perdamaian dunia. Sehingga dalam konteks isu yang kami angkat, yaitu tentang keadaan di Palestina sekarang, implementasi dari hakikat kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945 itu bisa berupa dengan memberikan dukungan kemerdekaan sebagai bentuk untuk memperjuangkan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh pembukaan Undang-Undang 1945 yang mengakui bahwa hak setiap bangsa itu untuk menentukan nasibnya sendiri dan juga hidup dalam kedamaian dan kebebasan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu poin pertama yaitu kedaulatan rakyat. Pembukaan UUD 1945 menegaskan prinsip kedaulatan rakyat yang mengimplikasikan bahwa negara harus melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk hidup dan hak atas tanah air mereka. Aksi genosida yang terjadi di Palestina seperti pendudukan ilegal dan pembunuhan massal oleh pasukan Israel dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat Palestina. Poin kedua yaitu keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 juga menekankan pentingnya keadilan sosial. Aksi genosida yang menyebabkan pengusiran, pembunuhan, dan penindasan terhadap warga Palestina tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga secara sosial dan ekonomi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam Konstitusi Indonesia. Selanjutnya yaitu persatuan nasional. Konflik di Palestina juga menggugah pentingnya persatuan nasional. Pembukaan UUD 1945 menegaskan pentingnya persatuan nasional untuk menciptakan harmoni dan kemajuan bersama. Namun, aksi genosida yang berkelanjutan di Palestina telah memecah belah. Poin keempat yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menunjukkan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi semua individu tanpa memandang agama, ras, atau etnisitas. Tindakan genosida di Palestina melanggar prinsip ini dengan merampas hak-hak dasar warga Palestina atas tanah air, kehidupan yang layak, dan kebebasan beragama. Pembukaan UUD 1945 adalah bagian penting dari Konstitusi Indonesia yang mendefinisikan prinsip-prinsip dasar negara. Aksi genosida adalah tindakan ekstrim yang melibatkan pembunuhan massal atau pemusnahan kelompok etnis, agama, atau budaya tertentu.
Meskipun pembukaan UUD 1945 tidak secara langsung berhubungan dengan aksi genosida, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya seperti prinsip kedaulatan rakyat, keadilan sosial, persatuan nasional, dan ketuhanan yang Maha Esa seharusnya menjadi landasan bagi negara untuk mencegah terjadinya aksi genosida. Dengan demikian, jika dilihat dari perspektif pembukaan UUD 1945, aksi genosida yang terjadi di Palestina adalah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan, hak asasi manusia, dan kedaulatan yang diamanatkan dalam konstitusi Indonesia.